Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif, NIM 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10 implikasi etis dari teknologi informasi. Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah ditetapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi, kejahatan komputer, dan paten piranti lunak. Cakupan preskriptif versus cakupan deskriptif. Cakupan preskriptif atau prescriptive coverage untuk MIS disajikan dalam bahasan ini. Dengan kata lain, menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa perguruan tinggi yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal sedang dilaksanakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral, benar, etis, dan mematuhi hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral semenjak kecil. Perlakuan orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan. Selalu ucapkan terima kasih saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental. Kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Etika, perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat, semua individu, dan bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-undang komputer di Amerika Serikat mulai ditetapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan paten di piranti lunak merupakan fokus utama. Hak dan batasan akses data, Undang-Undang Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act tahun 1966 memberi warga negara dan organisasi-organisasi Amerika Serikat hak terdapat akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa perkecualian. Pada tahun 1970-an dikenal beberapa hukum tambahan dalam bentuk Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Wajar atau Fair Credit Reporting Act tahun 1970 yang berkaitan dengan penanganan data kredit dan Undang-Undang Hak Privasi Federal Right to Federal Privacy Act tahun 1978 yang membatasi tindakan pemerintah federal untuk melaksanakan penyelidikan pada catatan-catatan bank. Kemudian, hukum lain yang ditujukan untuk membatasi pemerintahan federal, Undang-Undang Privasi dan Pencocokan Komputer atau Computer Matching and Privacy Act tahun 1988 membatasi hak pemerintah federal untuk mencocokkan file komputer yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program pemerintahan atau mengidentifikasi para debitor. Privasi. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi ditetapkan, pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968. Namun undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Undang-undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Diterapkan Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui Komputer Fraud and Abuse Act menetapkan bahwa merupakan suatu kejahatan federal jika seorang mendapatkan akses tanpa otoritas atau informasi yang berhubungan dengan pertahanan negara atau hubungan luar negeri. Paten piranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Street Decision yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket piranti lunak untuk mengelola reksadana. Hingga saat itu pengadilan selalu menetapkan bahwa
piranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma tidak dapat dipatenkan. Yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Undang-undang paten piranti lunak ini di Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban atas State Street Decision yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten piranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa, Parlemen ini, Eropa UE mengusulkan agar standar paten piranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat diterapkan. Proposal ini mencetuskan berbagai diskusi dan ketidaksetujuan dan peraturan untuk patentabilitas penemuan yang diterapkan pada komputer. Undang-undang privasi pribadi di Republik Rakyat Cina. Baik pemerintah dan warga negara Republik Rakyat Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Kebutuhan akan budaya etik. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Penney pada J.C. Penney, John Patterson di National Cash Register, atau Thomas J. Watson, SR di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat. Dalam banyak kredo perusahaan, program etika dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Figur 10 satu menunjukkan berbagai tingkat ini serta hubungan di antaranya. Figur 10.1 manajemen tingkat atas menerapkan budaya etika dengan cara dari atas ke bawah. Yang pertama yaitu menetapkan kredo perusahaan, yang kedua menetapkan program etika, yang ketiga menetapkan kode etik perusahaan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Contoh kredo perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. James Hammer mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. James Hammer mengidentifikasi 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu kelenturan secara logis, faktor ketidaktampakan, faktor transformasi. Kelenturan secara logis. Hammer mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini berdasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditorial internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Posisi audit internal dalam organisasi. Yang paling atas yaitu komite audit, kemudian direktur keuangan, lalu direktur audit internal, dan departemen audit internal. Figur 10.3 menunjukkan salah satu cara yang populer untuk menempatkan audit internal di dalam organisasi. Jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal. Yang pertama yaitu audit finansial, yang kedua audit operasional, yang ketiga audit berkelanjutan, yang keempat desain sistem pengendalian internal. Kode etik. Association for Computing Machinery yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. Garis besar kode etik dan perilaku profesional ACM yaitu keharusan moral umum,
berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia, tidak mencelakai orang lain, bersikap jujur dan dapat dipercaya, berlaku adil dan bertindak tanpa diskriminasi, menghargai hak milik termasuk hak cipta dan paten, memberi penghargaan yang sesuai dengan kepemilikan intelektual, menghargai privasi orang lain, menghormati kerahasiaan, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, berusaha mencapai kualitas, efektivitas, dan kehormatan yang tertinggi baik dalam proses dan hasil dari kerja profesional. Mendapatkan dan menjaga kompetensi profesional, mengetahui dan menghormati hukum-hukum yang ada yang berkaitan dengan kerja profesional, menerima dan memberikan ulasan profesional yang pantas, memberikan evaluasi yang menyeluruh dan lengkap akan sistem komputer dan dampaknya termasuk analisis resiko yang mungkin terjadi, menghargai kontrak, perjanjian, dan tanggung jawab yang diberikan, meningkatkan pemahaman umum akan penggunaan komputer dan konsekuensinya, mengakses sumber daya komputer dan komunikasi hanya mendapatkan otorisasi untuk melakukan hal tersebut. Tabel 10.1, topik yang tercakup dalam kode etik dan perilaku profesional. Perilaku moral, perilaku keharusan moral umum, tanggung jawab hukum, keharusan moral umum. Topik yang dicakup oleh kode etik dan praktik rekayasa peranti lunak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 10. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.